Kalau kamu sedang membentuk otot, apakah itu karena sudah tidur berhari-hari di tempat tidur, tergeletak berhari-hari di tempat tidur karena sakit, atau karena tua, atau karena persendian kaku, kaki sakit, sehingga lama tidak bergerak, tidak berlatih membentuk otot. Atau kamu mau minum manis, tapi takut kena diabetes. Atau kamu mau tetap awet muda. Atau kamu kepengen tidur dengan nyenyak. Jadi kalau Anda itu persendiannya sakit, otot-otot kaku, lemah, kurang tidur, diabetes, kepengen minum manis tapi otot mengecil karena udah tua, ikuti video ini sampai akhir. Kita akan bahas solusinya. Namanya glycine. Ini adalah suatu senyawa dengan molekul kecil, asam amino non-esensial. Artinya, tubuh bisa memproduksi sendiri. Akan tetapi, kalau Anda sudah mendekati tua, produksi itu turun. Itu yang membuat Anda susah tidur, ya, otot mengecil, kulit keriput, cepat tua, kelihatan tua gitu. Coba tebak, umur saya berapa? 70 tahun. Otot masih lumayan. Kulit masih kencang. Oh, tidur nyenyak. Sampai saya kadang-kadang berdoa, ya Tuhan, ampunilah saya kalau saya nggak bisa sholat subuh. Dan terimalah sholat subuh saya walaupun agak terlambat. Kenapa? Tidurnya sering kebablasan. Oke, kita akan bahas dalam video ini. Oke, bahan yang namanya glycine. Setidaknya kita akan membahas 7 kegunaan glycine buat orang tua, buat binaragawan, yang kalian yang masih muda-muda ya, atau untuk saya yang sudah tua begini, masih mau jadi binaragawan, tua-tua begini, bisa juga. Pertama, glycine dan deep sleep. Deep sleep itu adalah tidur yang nyenyak sekali. Pada saat itu tubuh melakukan perbaikan-perbaikan bagian-bagian yang rusak. Oleh sebab itu, deep sleep sangat diperlukan. Glycine adalah neurotransmitter, zat alamiah dari GABA. GABA itu singkatan gamma aminobutyric acid. Dia menenangkan otak, menurunkan suhu tubuh sedikit sehingga tidur bisa nyenyak. Asik kan? Dan bisa merangsang deep sleep atau tidur nyenyak tadi. Tidur yang dalam sekali, nggak ingat apa-apa. Pada saat itu, Anda akan mengalami kesulitan untuk dibangunkan. Kita butuh deep sleep yang continuous. Kalau Anda memakai jam seperti ini, ya, smartwatch, di mana ada monitor daripada tidur Anda bisa tahu berapa deep sleep Anda. Kita butuh kualitas tidur yang baik. Deep sleep yang continue. Total itu antara 1,2 sampai 2 jam. Dan kemudian setiap sectionnya itu sekitar paling tidak 30 menit. Continue. Itu yang namanya deep sleep dengan kontinuitas yang tinggi. Syukur-syukur bisa 2 jam straight. Tidak pernah terputus. Oh, itu bagus sekali. Seperti saya katakan tadi bahwa pada fase deep sleep ini, tubuh melakukan perbaikan-perbaikan bagian-bagian yang rusak. Jadi untuk maintenance itu baik. Dengan perbaikan-perbaikan ini Anda bisa menjadi sehat dan awet muda. Tapi begini, kalau Anda setiap malam bangun sekedar untuk ngecek HP dari mantan Anda atau dari selingkuhan Anda, jangan harap glycine ini ada gunanya. Karena setiap kali mau tidur nyenyak, ingat terus saja pikirannya itu ke selingkuhan atau ke mantan. Atau kalau Anda sedang dikejar-kejar KPK, oh, glycine ini mungkin tidak berguna. Kenapa? Ya kelewatan aja gitu. 2. Glycine ini adalah bahan baku kolagen. Apa itu kolagen? Kolagen ini adalah bahan yang membuat kulit kita tuh kencang. Saya termasuk yang mengkonsumsi kolagen, tapi di samping kolagen saya juga mengkonsumsi glycine. Jadi kalau Anda lihat kulit saya ini kencang, bukannya apa-apa sih. Itu berkat kolagen
yang sebetulnya ada glisinnya. Sekarang saya tambahkan glisin dalam menu makanan saya atau dalam suplemen saya. Lebih dari sepertiga kolagen yang ada dalam tubuh kita itu terdiri daripada glisin. Jadi, selain daripada bikin tidur nyenyak, glisin ternyata bikin kita awet muda. Ya tadi tidur nyenyak, ada perbaikan, dan kemudian dia sebagai bahan daripada perbaikan itu, yaitu kulit kencang. Jadi glisin itu bukan sekedar untuk tidur nyenyak, bikin kita lebih sehat, tapi juga bikin lutut kita itu nggak bunyi krek-krek-krek kayak kursi plastik tua yang udah ek. Ini kursi masih lumayan. Kalau yang tua yang jelek itu bunyi. Jadi lutut kita nggak kayak gitu. Terus lagi nggak bisa sujud. Berapa banyak tuh orang-orang yang nggak bisa sujud? Dia kalau sholat di kursi. Kenapa? Kalau di sujud dia bunyi krek-krek, sakit ini lutut. Kenapa? Ya, itu tadi nggak ada perbaikan di dalam tubuh. Nomor 3, glisin membantu pemulihan setelah olahraga yang intens. Glisin itu juga prekursor atau bahan baku lah, ya, daripada kreatin yang sangat berguna untuk otot, yang sangat berguna untuk kekuatan otot. Kita akan bahas di video yang akan datang. Jadi ginilah, kalau Anda push up cuma sekali seminggu, itu pun cuma 2-3 kali saja, jangan harap otot Anda terbentuk gitu, jangan harap lah. Walaupun Anda pakai glisin, kalau push up-nya cuma sekali seminggu, itu pun juga 3 kali aja, otot tidak terbentuk. Glisin itu bukan lampu Aladin, bim salah bim, jeder gitu, nggak juga. Anda harus imbangi dengan juga, barengi dengan olahraga. Terutama olahraga yang sifatnya resistant training. Artinya Anda push up, pull up, ya, itu untuk yang calisthenics. Tapi kalau Anda mau mengangkat beban segala macam, itu bisa membentuk otot. Tapi saya biasanya calisthenics aja lah, udah tua. Saya nggak kepengen kayak Andy Ray atau Deddy Corbuzier. Tapi kan lumayan lah. Kalau jadi ini juga nih bahu juga lumayan, ini kan six pack juga ya. Tapi target saya memang agak ke arah Deddy Corbuzier, tapi nggak terlalu gede lah. Aku nggak mau terlalu gede kayak Deddy Corbuzier gitu. Itu kayak sapi gitu, gede banget. Jadi gini, kalau Anda cuma push up 3 kali push up setiap minggu, ya, pertama jangan nyalahin genetik, jangan nyalahin glisin juga. Karena memang bukan suatu hal yang ajaib gitu, pakai mantra jeder. Kemarin saya habis nonton video, Deddy Corbuzier ngakunya bahwa dia itu bapak daripada intermittent fasting. Maksudnya intermittent fasting gunanya adalah untuk namanya autopagi. Kalau Anda mau autopagi, mungkin pakai glisin aja bisa. Tapi kalau Anda tambah lagi dengan intermittent fasting, itu efeknya double atau triple, berganda itu. Glisin itu memicu autopagi, yaitu proses di mana tubuh membersihkan sel-sel yang rusak. Ini akan membuat regenerasi daripada jaringan itu berjalan, sehingga memperlambat penuaan. Kalau glisin dipadukan dengan intermittent fasting, itu dayanya akan menjadi berlipat ganda. Glisin itu kayak cleaning service di level seluler, dalam level sel. Gak ada alasan istilahnya, aku ini udah terlalu tua, jadi biarin aja lah badanku ini menua. Oh, nggak ada. Peremajaan itu selalu terjadi setiap saat, walaupun kamu sudah tua. Pernyataan itu tidak valid. Yang tua itu bukan badan kamu, tapi mental kamu. Gitu. Ini sekedar pengalaman pribadi. Dulu saya menggunakan metformin untuk memicu autopagi, dalam rangka menjaga badan tetap awet muda. Metformin ini mengaktifkan suatu senyawa apa yang disebut dengan AMPK. Selanjutnya, AMPK ini akan menekan mTOR. Dengan menekan mTOR, pembentukan otot menjadi terhalang. Padahal saya masih kepengen punya otot, melawan sarkopenia, penyusutan massa otot. Oleh sebab itu saya hentikan, dan kemudian lama saya mencari bahan untuk pengganti
metformin ini yang tidak menghambat pembentukan otot. Akhirnya saya temukan glycine. Jadi menurut kamu saya, tidak ada istilah kakek 70 tahun tidak bisa menahan Doberman 40 kilo untuk mengejar kucing. Doberman saya itu senang mengejar kucing. Kalau ada kucing mau dikejar, mau dibunuh. Banyak kucing, musang, biawak mati sama dia. Itu namanya Doberman. Tapi buat saya, nggak ada istilah itu. Kalau saya memang mau pegang itu Doberman, saya bisa tahan 40 kilo berat. Kalau yang 50 saya nggak tahu. Saya pernah punya Doberman yang beratnya 50 kilo. Itu memang berat untuk ditahan kalau dia sudah mau menyerang seseorang atau hewan lain, anjing lain, itu susah. Tapi kalau 40 kilo, masih kuat. Tidak ada juga kamus buat saya untuk push up 30 kali straight tanpa henti. Bisa. Jadi nggak ada itu istilah itu. Karena apa? Kita harus tetap awet muda. Minimal secara fisik dan mental. Tua itu cuma mental. Fisik nggak ada. Kalau memang mau mempertahankan. Begitu mental mengatakan kita tua, akhirnya itu lari ke fisik. Benefit kelima, manfaat kelima daripada glycine yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Ini bermanfaat buat orang yang diabetes atau pradiabetes. Kalau Anda mengukur Home IR Anda itu menunjukkan bahwa sensitivitas insulin Anda sudah turun atau rendah, mungkin ada baiknya Anda minum glycine ini. Ngobrol sama dokter Anda. Manis, enak, untuk campuran kopi, teh, ya, pengganti gula, tetapi tidak berpengaruh terhadap sensitivitas insulin Anda. Glycine sendiri kalau dikonsumsi tidak menimbulkan lonjakan insulin atau lonjakan gula darah ya memang dia bukan gula, manis sekitar 80% daripada gula tebu ya, tapi tidak menimbulkan lonjakan gula darah. Bahkan kalau dikonsumsi bersama gula, lonjakan gula darah Anda itu tidak terlalu tinggi, teredam. Enak kan? Glycine juga membuat metabolisme glukosa atau gula di dalam darah menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah glycine bisa mencegah bahkan mengurangi skinny fat. Skinny fat itu bentuknya orangnya kurus, tapi perutnya buncit, isinya lemak, tapi bukan lemak yang sehat. Kalau lemak sehat kayak omega 3 ya nggak apa-apa. Ini lemak-lemak yang jelek itu yang ganggu kerja organ-organ tubuh. Keenam, glycine sebagai antiinflamasi. Glycine itu menghambat produksi sitokin proinflamasi. Jadi dia mencegah terjadinya inflamasi. Jadi kalau Anda setiap pagi bangun rasa sakit semua gitu kayak habis diseret truk, diseret-seret truk, mungkin glycine bisa membantu. Manfaat nomor 7, detoksifikasi. Glycine itu di dalam hati, maksudnya hati itu bukan perasaan ya, ini maksudnya liver, untuk membuat glutathione. Itu adalah antioksidan yang sangat kuat, sehingga bisa mencegah oksidan-oksidan free radikal bebas dan juga racun-racun. Jadi gini, kalau Anda sering makan makanan gorengan-gorengan di pinggir jalan itu, mungkin glycine ini bisa menjadi satpamnya. Tapi kalau keseringan juga cuma gitu, karena satpamnya bakal kewalahan juga gitu loh. Fungsinya sebagai anti radikal bebas juga kewalahan. Nomor 8. Glycine ini bisa menurunkan tekanan darah melalui beberapa mekanisme. Seperti mekanisme olahraga, pencegahan oksidatif stres, ya, stres oksidasi, kesehatan mental, tidur menjadi nyenyak, ya. Terus juga menghambat obesitas. Jadi dalam jangka panjang itu bisa mencegah atau bisa menurunkan tekanan darah. Setidaknya mempertahankan tekanan darah itu normal. Daripada Anda minum amlodipin atau kalsium channel blocker, ini untuk mempertahankan
tekanan darah yang baik, glycine mungkin lebih baik. Oke, perkara dosis. Tidak ada dosis yang resmi dari FDA atau dari badan-badan kesehatan itu tidak ada. Umumnya 3-5 gram. Saya pakai 3 gram atau 4 gram, sekitar segitulah. Terutama pada malam hari waktu sebelum tidur saya minum 3 gram. Dicampur menjadi smoothies dengan lain-lain bahan, tidur menjadi nyenyak. Kebanyakan orang itu sekitar 3 gram 30 menit sebelum bubuk. Tetapi walaupun demikian ada juga beberapa orang yang bisa lebih tinggi. Sekarang belinya di mana dan harga berapa? Kalau harganya mahal, males lah ya. Glycine yang food grade untuk makanan itu sudah biasa dipakai dalam makanan untuk menambahkan rasa manis dan gurih. Jadi banyak dijual di toko online dan harganya tidak mahal. Harganya sekitar 60-80 ribu rupiah per kilo. Dibilang murah, ya murah. Tapi ini masih 4 kali lipat lebih mahal daripada gula. Ya, murah kan? 60 ribu itu murah. Tapi gula itu lebih murah lagi. Cuman ya jangka panjangnya nanti Anda kena diabetes gitu kalau kebanyakan. Kalau enggak sih enggak. Efek samping dan pengalaman pribadi. Awal-awal pemakaian saya tuh ada semacam kena seperti hangover gitu, ngantuk, berat, gitu. Nggak enak banget bangun tidur. Itu awal-awal penggunaannya. Tapi setelah 2-3 kali pakai, itu hilang. Pagi-pagi kalau kita minum kopi, kasih glycine, itu juga mungkin bisa hilang. Saya kebetulan nggak minum kopi, jadinya minum teh tarik, saya kasih glycine, itu lumayan. Susunya susu biasa, bukan susu kental manis. Itu ya seger lagi gitu. Ada kalanya di beberapa orang bisa terkena diare kalau dosisnya kelewat tinggi. Jadi kalau Anda sedang diare, sebaiknya tidak makan glycine. Tapi kalau Anda makan glycine kemudian kena diare, mungkin perlu pelan-pelan, bertahap. Pengalaman saya pertama kali itu minum, jam 9 tidur, tidur selama 8 jam. Tidak bangun, nyenyak, bangun-bangun ya agak sedikit ngeleyeng gitu ya. Minum kopi, pakai glycine, oke. Dan tidur saya tadi itu nyaris dapat skor 100. Asik kan? Belum pernah. Saya biasanya sekitar 70-an, nggak sampai lah, nggak di bawah 70. Ini dapat segitu. Jadi gini ya, hangover glycine bagi pengguna pertamanya itu tidak seperti hangover yang nggak bisa tidur gara-gara nelponin pacar terus atau nelponin selingkuhan terus. Atau selingkuhan minta balik padahal bini lagi monitoring terus, kan cilaka itu. Hangovernya beda. Kalau yang ini kasih minum lagi kopi sama glycine lagi manis pakai glycine sembuh. Oke, pantangan. Glycine ini punya pantangan juga, nggak sembarangan. Karena apa? Karena dia bisa bersinergi dengan obat-obatan lain atau kontradik dengan obat-obatan lain. Ambil contoh dengan obat-obatan psikotik seperti clozapine atau Haldol, itu dampaknya itu bisa multiplier. Artinya dia memperkuat pengaruh daripada Haldol dan clozapine itu. Kemudian obat-obat penenang, obat tidur, obat penenang, antidepresan, itu juga memperkuat efek daripada obat-obatan itu. Jadi hati-hati kalau minum obat-obatan seperti itu. Jangan mengkonsumsi glycine. Juga yang mengkonsumsi obat tekanan darah itu harus hati-hati sedikit. Walaupun belum ada bukti klinis, tapi sebaiknya kalau ibu hamil dan ibu menyusui tidak mengkonsumsi glycine. Anyway, secara keseluruhan, kalau Anda mengkonsumsi glycine dan Anda punya problem, sebaiknya Anda diskusi dulu dengan dokter Anda. Jadi kesimpulannya begini, glycine ini bukan suplemen biasa, tetapi obat mujarab dari sorga untuk otak, untuk otot, untuk peremajaan, awet muda, ya, umur panjang, kulit kinclong, dan rasa manis, enak. Bahkan kalau dicampur dengan makanan lain ada rasa gurihnya juga, memperkuat rasa gurih tadi. Jadi kalau Anda mengeluh ya, hidup ini rasa pahit banget, coba makan glycine. Mungkin jadi manis. By the way, video ini adalah seri video dari 4 video mengenai
asam amino yang ada gunanya untuk kekuatan otot, pembentukan otot, ya, kesehatan otot, dan juga otak. Walaupun ini sebetulnya saya tujukan untuk orang tua, tetapi buat anak muda juga perlu. Jadi kalau Anda belum nonton video tentang kreatin, taurin, lusin, selain yang sekarang ini adalah glycine, silahkan Anda nonton video-video itu. Dan itu Anda bisa klik linknya di kolom deskripsi. Kalau Anda tertarik untuk bisa hidup sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga, silahkan subscribe channel ini. Kita akan membahas tentang usaha-usaha supaya bisa hidup sehat dari muda sampai tua. Dan 130 tahun itu adalah targetnya. Di samping itu juga membahas tentang kebenaran untuk kita bisa masuk surga. Kebenaran secara logis dan saintifik. Dan untuk menunjang hidup sampai 130 tahun, itu kita juga akan membahas mengenai ekonomi. Tanpa ekonomi, Anda tidak bisa menghidupi secara finansial hidup Anda yang 130 tahun. Karena apa? Pemerintah itu jahat. Setiap saat dicari celah-celah untuk bisa mengambil kekayaan Anda. Baik itu melalui pajak, inflasi, ya, peraturan-peraturan itu semua. Itu dibuat untuk mengutili uang Anda, tabungan Anda. Kita akan memilih gaya satir. Tetapi kalau Anda nggak suka mengenai gaya satir, kok nyinyir gitu loh, ya, nyinyir. Sardonik humor, itu nyinyir banget gitu. Ya, sebetulnya Anda nggak perlu subscribe lah. Tapi barangkali Anda subscribe aja lah. Barangkali lama-lama Anda suka. Satir ini sebetulnya enak didengar buat orang-orang yang udah sebel gitu loh. Kalau udah sebel sama lingkungan atau situasi, nah dia akan menggunakan humor-humor satir dan menikmati humor-humor satir. Oke, sebelum saya akhiri daripada video ini, mari kita berdoa, atau setidaknya aminilah doa saya, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Aku berlindung kepada Engkau dari tekanan hutang, pajak, dan kesewenang-wenangan undang-undang pajak dan penarik pajak. Ya Allah, ampunilah ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku, dan semua orang laki-laki beriman dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim dan para penarik pajak, pembuat undang-undang pajak, selain kehancuran, kebinasaan yang disegerakan. Amin ya Rabbil Alamin. Perkenanlah doa kami. Sekian dulu, saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jail Muskilah mengundurkan diri. Sampai jumpa. Masalamah, sayonara, auf Wiedersehen, tot sein, bye-bye.